Rencana Allah tak bisa dihalangi. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17-25. Kita tak selalu bisa memahami cara kerja Allah. Walakin, bila Allah sudah membuat ketetapan, rencananya tak bisa dihalangi. Allah sudah menetapkan bahwa murid-muridnya itu saksi tentang kehidupan, karya dan ajaran Yesus Kristus. Larangan, ancaman dan penjara tak bisa menghalangi pelaksanaan ketetapan Allah itu. Saat para pemimpin agama memerintahkan penangkapan terhadap para rasul, Allah mengutus seorang malaikat Tuhan untuk melepaskan mereka dari penjara. Pintu penjara tetap terkunci rapat dan para pengawal tetap berada pada posisi di depan pintu penjara. TP penjara itu telah kosong. Seharusnya para pemimpin agama itu sadar bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan yang tak terlawan. Para murid itu kembali ke Bait Allah dan mengajar orang banyak. Sayangnya, para pemimpin agama itu tetap berkeras kepala. Sepanjang sejarah gereja, para pengikut Kristus tak selalu bisa menghindar dari larangan, ancaman dan penjara. Sebelum terjadi penganiayaan, Tuhan Yesus telah berkata bahwa para murid itu seperti domba yang diutus untuk pergi ke tengah-tengah serigala. Secara manusiawi, kondisi para murid hampir selalu tak aman. Sebenarnya, para murid bukan hanya berhadapan dengan orang yang tak suka terhadap berita Injil. TP para murid berhadapan dengan kuasa gelap yang mempengaruhi orang berdosa untuk melawan kehendak Allah. Bagi para murid, sebenarnya tantangan yang mereka hadapi itu terlalu berat. Walakin, Allah masih bekerja. Allah bisa mengutus para malaikatnya untuk membantu, menjaga dan menolong para murid. Allah sanggup menjaga agar berita Injil tetap terus tersebar. Pada zaman ini, banyak orang beranggapan bahwa kondisi sosial dan politik saat ini sedang tak kondusif bagi pemberitaan Injil. Walakin, sebenarnya situasi tak pernah benar-benar kondusif karena iblis selalu mencari kesempatan untuk menghentikan pemberitaan Injil. Di sepanjang masa, larangan, ancaman dan penjara bagi para pemberita Injil selalu ada. Bahaya tak pernah benar-benar menghilang. Situasi yang benar-benar kondusif hanya impian. Misi pemberitaan Injil harus tetap dilakukan bukan karena situasi sudah kondusif. TP karena Allah tetap bekerja. Apakah Anda sudah terlibat dalam usaha pemberitaan Injil? Apakah Anda percaya bahwa Allah masih tetap bekerja? Rencana jalan Tuhan tak terduga. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26-42. Saat mendengar sebutan Farisi, biasanya pikiran kita langsung menjadi negatif karena kita selalu mengaitkan sebutan Farisi dengan keagamaan yang bersifat munafik. Walakin sebenarnya, dalam Alkitab terdapat beberapa orang Farisi yang tergolong baik. Kita perlu menyadari bahwa Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus di malam hari itu seorang Farisi. Mudah diduga bahwa dia datang di waktu malam karena dia merasa malu bila banyak orang melihat tindakannya mencari Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin ada orang yang menganggap sikap Nikodemus itu sebagai sikap pengecut, perlu diingat bahwa hanya Nikodemus bersama dengan Yusuf dari Arimatea, keduanya anggota Mahkamah Agama Yahudi, yang berani meminta mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan. Dalam bacaan hari ini, kita bisa membaca tentang seorang Farisi yang dihormati banyak orang, yaitu Gamaliel. Walaupun Gamaliel seorang Farisi, pandangannya berbeda dengan orang Farisi yang lain. Orang Farisi pada umumnya membenci Tuhan Yesus karena merasa bahwa popularitas mereka tersinggi. Sedangkan Gamaliel, seorang ahli Taurat yang berpandangan luas dan berjiwa besar. Saat para peserta sidang Mahkamah Agama Yahudi hendak membunuh para murid, Gamaliel mengajak sidang itu untuk berpikir panjang dan tak bertindak tergesa-gesa agar tak salah bertindak. Perhatikan pandangannya yang amat bijaksana. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. TP kalau berasal dari Allah, kamu takkan dapat melenyapkan orang-orang ini
mungkin ternyata juga nanti, bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Para rasul dipukul dan diancam, lalu dilepaskan. Mereka meninggalkan ruang sidang dengan gembira. Bagi mereka, menderita keren Yesus Kristus, suatu kehormatan. Saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid-Nya di bumi, beliau dengan terus terang mengatakan bahwa para murid diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Walakin, para murid tak perlu takut keren, Roh Kudus selalu menyertai mereka dan Allah bisa menolong dengan berbagai cara yang tak terduga. Jalan Tuhan tak pelayanan yang seimbang. Kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Pelayanan sosial dan pemberitaan Injil itu dua tugas pelayanan yang harus dilaksanakan secara seimbang. Gereja akan pincang bila salah satu dari kedua tugas pelayanan di atas diabaikan. Dalam hal gereja di Yerusalem, latar belakang orang Yahudi yang menjadi anggota gereja beraneka ragam. Ada orang Yahudi yang merupakan penduduk lokal. Ada orang Yahudi yang berasal dari T4 jauh yang datang untuk mengikuti ibadah di hari Pentakosta. Dan ada orang Yahudi pendatang yang sudah lama pindah ke Yerusalem. Orang Yahudi yang merupakan pendatang dari jauh ini umumnya berbahasa Yunani, terbiasa membaca Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Hal ini berbeda dengan penduduk lokal yang masih bisa memahami Alkitab berbahasa Ibrani. Perbedaan bahasa membuat orang Yahudi di Yerusalem seperti terbagi menjadi dua kelompok. Keren sumber santunan bagi para janda terutama berasal dari penduduk lokal. Tak mengherankan bila pembagian santunan bisa menjadi tak merata, sehingga muncul sungut-sungut dari orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Keadaan semacam ini tak dikehendaki para rasul, supaya para rasul tetap dapat berkonsentrasi dalam tugas utama mereka, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan doa dan pelayanan firman Allah. Mereka memutuskan untuk memilih 7 orang untuk menjadi diaken, yaitu pejabat gereja yang bertanggung jawab untuk mengatur pelayanan sosial. Pemilihan diaken ini bukan disebabkan keren doa dan pelayanan firman lebih penting daripada pelayanan sosial. Tapi keren keduanya kehendak Allah yang sama-sama penting. Perhatikan bahwa orang yang dipilih menjadi diaken bukan ahli manajemen, tapi orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kemampuan manajerial bukan kurang penting, tapi kita meyakini bahwa orang yang penuh iman, penuh Roh Kudus, dan penuh hikmat akan bisa melaksanakan tanggung jawab apapun secara teliti, adil dan jujur. Hari ini, GKY merayakan ultah yang ke-76. Selama 76 tahun ini, GKY bukan hanya melaksanakan pelayanan firman, melainkan juga melaksanakan berbagai macam pelayanan sosial. Bisa dikatakan bahwa pelayanan sosial sudah melekat dalam misi GKY. Apakah gereja Anda sudah melaksanakan pelayanan firman dan pelayanan sosial secara seimbang? Pelayanan yang seimbang. Pelayanan selalu mendapat hambatan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8-15. Pelayanan itu respons terhadap kebutuhan. Terhadap orang yang lapar, kita harus memberi makanan. Terhadap orang yang kesepian, kita harus memberi perhatian. Terhadap orang yang sedih, kita harus memberi penghiburan. Terhadap orang yang kebingungan, kita harus menunjukkan jalan. Terhadap orang yang sakit, kita harus memberi pengobatan. Terhadap orang yang menyadari bahwa dirinya berdosa dan memerlukan pengampunan, kita harus menyampaikan berita, Injil, atau kabar baik tentang pengampunan yang terdapat di dalam Kristus. Dengan demikian, bentuk pelayanan itu beraneka ragam. Keren pelayanan Kristen selalu berawal dari kehendak Allah yang tercermin dalam firman-Nya. Kriteria kerohanian selalu melekat dalam bidang pelayanan apapun. Setelah dipilih sebagai salah seorang diaken, Stefanus bukan hanya melaksanakan pembagian santunan, tapi dia melayani secara utuh. Pelayanan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa rohani, disertai dengan terjadinya mujizat dan tanda yang meneguhkan bahwa pelayanannya disertai Tuhan. Kelompok orang Yahudi pendatang yang berusaha menghambat pelayanan Stefanus dengan bersoal jawab pun tak sanggup melawan hikmatnya dan Roh
yang mendorong dia berbicara. Akhirnya, setelah kesabaran mereka habis, mereka menyebarkan hoaks serta berkomplot dengan para tua-tua dan para ahli Taurat, untuk menyergap, menyeret dan membawa Stefanus ke hadapan Mahkamah Agama dengan tuduhan palsu. Hambatan terhadap pelayanan sebagaimana yang dialami Stefanus ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ulah-ulah hambatan itu sering berupa pertanyaan yang memojokkan. Bila cara bersoal jawab gagal, mereka yang hendak menghambat pemberitaan Injil mulai menyebarkan hoaks, mencari dukungan massa dan dukungan para pemimpin agama, lalu melakukan kekerasan. Tanpa pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus, pelayanan akan mati. Oleh karena itu, bila gereja masih berdiri tegak sampai hari ini, hal itu menunjukkan bahwa Roh Kudus terus bekerja mulai dari hari Pentakosta sampai hari ini. Apakah gereja T4 Anda beribadah tetap setia melaksanakan pekerjaan pelayanan pada masa pandemi ini? Apakah Anda sendiri juga tetap setia melayani? Pelayanan selalu mendapat prinsip dasar pemberitaan Injil. Kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13-49. Ada prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pemberitaan Injil. Pertama, pemberitaan Injil harus dimulai dengan mencari titik temu yang berupa persamaan antara diri kita dan pendengar kita. Saat tiba di suatu daerah, Rasul Paulus selalu mencari rumah ibadat orang Yahudi yang disebut sinagoge, serta mengikuti tata cara yang sudah biasa dilakukan di T4 itu. Di sinagoge, di samping orang Yahudi, ada pula orang bukan Yahudi yang mengikuti agama Yahudi. Mereka disebut sebagai orang yang takut akan Allah. Di rumah ibadat, Rasul Paulus mulai bicara setelah diberi kesempatan untuk berbicara. Dia mencari titik temu dengan membahas keyakinan yang sama antara dirinya dan pendengarnya. Kedua, pembicaraan harus diarahkan menuju jembatan untuk membicarakan tentang Yesus Kristus. Dalam khotbah di kota Antiokhia di Pisidia, Rasul Paulus memulai dengan membahas sejarah Israel secara sangat singkat, yaitu bahwa bangsa Israel dipilih untuk menjadi umat Allah, lalu tinggal sebagai orang asing di tanah Mesir, kemudian dituntun Allah untuk keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun, kemudian menaklukkan tanah Kanaan. Jangka waktu 450 tahun perkiraan jumlah tahun mulai saat bangsa Israel tinggal di tanah Mesir, sampai penaklukan dan pembagian tanah Kanaan. Setelah itu, bangsa Israel dipimpin para hakim, lalu memasuki zaman pemerintahan Raja Saul dan Raja Daud. Penyebutan nama Daud inilah yang menjadi jembatan untuk membicarakan tentang Tuhan Yesus, yaitu bahwa Yesus Kristus itu juru selamat yang merupakan keturunan Raja Daud. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus menggenapi nubuat Perjanjian Lama melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang membuat orang berdosa bisa memperoleh pengampunan dosa. Jangan heran bila pemberitaan Injil hampir selalu menimbulkan pemisahan, yaitu ada orang yang menutup diri dan tak mau menerima berita Injil. Tapi ada pula orang yang terbuka untuk menerima berita Injil. Apakah Anda pernah memberitakan Injil? Kesempatan untuk memberitakan Injil hanya akan muncul bila Anda membina hubungan dengan orang lain. Setelah itu, carilah titik temu yang bisa menjadi jembatan untuk berbicara tentang Yesus Kristus. Prinsip dasar